Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlinda dengan NIM 210107748. Baik, langsung kita mulai. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata billahi wa ba'da. Segala puji bagi Allah, selawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita masuk ke isi demokrasi dalam pandangan Islam beserta hukum dan dalilnya. Sistem demokrasi dianut oleh banyak negara termasuk negara Indonesia. Demokrasi dalam pandangan Islam, Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat atau khalayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak menghubungkan dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesejahteraan. Kaedah-kaedah dan kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesejahteraan. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Ya ayyuhan na'asu inna khalaqna'akum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ubaw wa kaba'a illa lita'arafu inna akramakum indallahi attaqum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu serba berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sementara prinsip musyawarah terdapat dalam surah Al-Syura ayat 38, artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat dan arti tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah permusyawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri tidak mendapat pemerintah dari Allah langsung. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah takhir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, demokrasi dalam Islam, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang tangan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.
oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan ada 4 prinsip dalam demokrasi Islam, yaitu musyawarah, adil, amanah, dan tanggung jawab. Prinsip demokrasi Islam telah disebut di berbagai ayat Al-Quran. Prinsip ini bahkan telah dilaksanakan selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Realitas dan prinsip demokrasi dalam Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu prinsip ini tidak diteruskan di sebagian negara Islam. Prinsip yang pertama ialah musyawarah. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat Asyura dijelaskan dalam ayat Quran Surah Ali Imran ayat 159. Wa syawirhum fil amri, yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan prinsip yang kedua yaitu adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Dan prinsip yang ketiga memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Dan maaf Pak, karena kemarin saya belum pernah memberikan pertanyaan serta kesimpulan saat presentasi kemarin. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aleda Putri sebagai nilai saya yang kosong kemarin. Terima kasih Pak. Baik, adapun pertanyaannya yaitu apa pentingnya demokrasi dalam Islam? Nah, jawabannya adalah untuk menentukan perkara sesuai dengan syariat yang paling menguntungkan bagi rakyat. Dengan penerapan syariat, maka hukum-hukum batil warisan negara barat akan hilang dengan sendirinya. Demokrasi di Indonesia sebagian sudah sesuai dengan demokrasi Islam, walaupun belum sepenuhnya, karena hukum yang digunakan sebagian besar masih hukum warisan Belanda. Demokrasi Islam di Indonesia bisa dilihat di Aceh, di mana Aceh telah menerapkan hukum syariat. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang ataupun ada salah dalam perkataan saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, tempat salah dan dasar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.